Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan dijelaskan tentang sel elektrokimia, yaitu sel yang dapat menghasilkan listrik melalui reaksi kimia. Di mana di sini prinsip kerjanya adalah reaksi redoks, di mana terjadi aliran elektron dari unsur yang mudah mengalami oksidasi, dia akan melepas elektron, kemudian ditangkap oleh unsur yang mudah mengalami reaksi reduksi, dan unsur tersebut akan menangkap elektron. Sekarang mari kita mulai. Sel elektrokimia adalah sel yang dapat menimbulkan energi listrik melalui proses reaksi kimia. Reaksi kimia di sini adalah reaksi redoks, reduksi oksidasi. Contoh sel elektrokimia adalah yang pertama ini sel primer, yaitu sel yang tidak dapat dicas kembali setelah habis masa pakainya. Sel ini hanya sekali pakai, dan biasanya setelah masa pakainya habis, energinya habis, maka sel ini langsung dibuang. Berikutnya adalah yang termasuk ke dalam golongan sel sekunder, yaitu sel yang dapat dicas kembali ketika energinya sudah habis. Contohnya adalah sel dari handphone, kemudian juga sel aki atau akumulator. Sel elektrokimia dapat menghasilkan energi listrik karena di dalam sel tersebut terdapat sepasang elektroda yang berbeda yang dihubungkan dengan penghantar yang bersifat elektrolit. Elektrolitnya dapat berupa cairan, bisa juga berupa pasta, sehingga selnya ini disebut dengan sel kering. Nah, di dalam sel tersebut ini terdapat sepasang elektroda yang berbeda. Elektroda yang pertama ini itu adalah elektroda yang mudah mengalami reaksi oksidasi atau mudah larut, sehingga dia mudah melepaskan elektron, sehingga elektroda tersebut akan bersifat lebih negatif. Elektroda ini disebut dengan anoda. Sementara elektroda yang satunya lagi, ini cenderung mengalami reaksi reduksi atau mudah menangkap elektron. Nah, elektroda yang mudah menangkap elektron itu adalah elektroda yang bersifat positif. Elektroda ini sering disebut dengan katoda. Jadi untuk sel elektrokimia ini, aturan yang berlaku adalah kapan katoda bersifat positif, anoda bersifat negatif. Dengan adanya perbedaan elektroda di sini, maka timbul beda potensial antara elektroda anoda dengan katoda. Yang satu lebih negatif, yang satu lebih positif. Sehingga timbul aliran elektron dari anoda kemudian menuju ke katoda. Nah, arus yang ditimbulkan ini bersifat arus searah atau disingkat DC, direct current. Untuk penentuan potensial sel berlaku rumus. Potensial sel adalah potensial reduksi dikurang dengan potensial oksidasi. Kita ambil contoh dari data potensial reduksi kedua elektroda. Ini reaksinya reduksi. Kemudian potensialnya yang Cu plus 0,34, yang Ni minus 0,25 volt. Ini kita bisa lihat yang memiliki potensial reduksi lebih positif ataupun lebih besar, berarti akan lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Sebaliknya, Ni di sini akan menempatkan diri sebagai yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, di sini SL-nya adalah potensial reduksi
dikurang potensial yang mengalami oksidasi. Di sini plus 0,34 dikurang min 0,25 menjadi plus 0,59 volt. Berarti reaksinya dapat berlangsung secara spontan karena di sini bernilai positif. Penentuan SL dapat juga dilakukan dengan cara seperti ini. Di sini Cu karena memiliki potensial reduksi yang lebih positif, maka reaksinya tetap. Maka sebaliknya Ni reaksinya akan menjadi reaksi oksidasi, akan melepas elektron. Sehingga di sini Ni akan bersifat sebagai kutub negatif yang melepas elektron. Kemudian Cu akan menjadi kutub positif karena dia menangkap elektron. Nah, di sini Ni karena reaksinya dibalik, berarti potensial reduksinya juga tandanya menjadi berubah. Tadinya negatif menjadi positif. Kemudian selanjutnya kita bisa jumlahkan nilai potensial masing-masing reaksi. Di sini potensial selnya dijumlah menjadi 0,59. Dan reaksinya seperti ini. Selanjutnya untuk notasi sel ini berlaku reaksi oksidasi dipisah garis miring 2 kali, kemudian reaksi reduksi. Sebagai contoh, di sini ada data potensial reduksi dari kedua elektroda. Di sini Cu nilai potensial reduksinya lebih besar, berarti lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Maka Ni dengan sendirinya akan memposisikan sebagai yang mengalami reaksi oksidasi. Sehingga di sini kita dapat tuliskan sebagai berikut. Cu tetap mengalami reaksi reduksi, reaksinya tetap. Ni reaksinya kita balik. Kemudian notasi selnya di sini Cu mengalami reduksi, Ni mengalami oksidasi, berarti Ni ditulis lebih dahulu. Ni mengalami oksidasi, kemudian Cu mengalami reduksi. Inilah notasi sel atau pernyataan diagram selnya. Macam-macam sel. Macam-macam sel dapat kita klasifikasikan. Yang pertama adalah sel primer, contohnya adalah sel Volta, yang merupakan sel sekali pakai, berarti kalau sudah habis tenaganya langsung dibuang. Di sini elektrolitnya berupa cairan, kemudian elektrodanya berupa logam seperti tembaga, dan seharusnya di sini seng dalam penelitian Volta, tetapi kita ganti dengan nikel. Di sini Ni tercelup di dalam cairan nikel sulfat 1 molar, sementara untuk tembaga juga tercelup di dalam cairan tembaga sulfat 1 molar. Di sini karena potensial reduksi daripada tembaga lebih besar daripada potensial reduksi dari nikel, maka tembaga atau Cu ini akan menempati posisi sebagai yang mengalami reaksi reduksi, sehingga dia merupakan kutub positif, merupakan kutub katoda. Sebaliknya nikel akan menempati posisi sebagai yang melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi, sehingga dia bersifat sebagai kutub negatif atau anoda. Potensial yang dihasilkan sebesar 0,59 volt. Selanjutnya sel primer yang merupakan sel kering atau dry cell. Sebagai contoh adalah batu baterai ABC, Eveready, dan sebagainya. Ini menggunakan anoda seng sebagai kutub negatifnya. Kemudian kutub positifnya atau katodanya adalah karbon yang kemudian dengan cairan elektrolit berupa pasta yang mengandung komponen amonium klorida, batu kawi, dan sedikit air. Dan ini akan menghasilkan potensial sebesar 1,5 volt. Di sini elektrolitnya masih bersifat asam. Sel primer berikutnya adalah alkalin, baterai alkalin. Di sini potensialnya lebih konstan karena tidak melibatkan ion di elektrodanya. Jadi di sini di dalam baterai yang sebelumnya itu terbentuk ion seng, maka di sini tidak terbentuk ion seng. Jadi ketika seng itu sebagai anodanya, itu terjadi proses oksidasi, maka seng ini langsung menjadi seng oksida. Jadi tidak berupa
ion seng. Jadi tidak melibatkan ion di sini. Kemudian juga anodanya, ini seng di sini itu dibuat berpori sehingga permukaannya lebih luas. Sehingga arusnya menjadi lebih besar. Nah, usia pemakaian baterai ini akan lebih tahan lama karena didukung elektrolitnya yang bersifat basah. Potensial sel yang dihasilkan tetap sama, yaitu 1,5 volt. Tetapi baterai ini sudah pasti harganya lebih mahal karena lebih awet dan juga lebih tahan lama. Kelompok sel selanjutnya adalah sel akumulator yang merupakan sel sekunder. Sel sekunder ini dapat dicas sehingga tenaganya bisa kembali seperti semula. Sel ini menggunakan elektroda, anodanya adalah timbal yang merupakan elektroda negatif dengan elektroda positif atau katodanya adalah timbal oksida. Kemudian cairan elektrolitnya berupa cairan asam H2SO4. Nah, ketika terjadi pemakaian, timbal dan timbal oksida ini akan berubah menjadi timbal sulfat. Dan potensial sel yang dihasilkan sebesar 2 volt untuk tiap sel. Sehingga bila sel tersebut disusun secara seri sebanyak 6 sel, maka akan dihasilkan potensial sebesar 12 volt. Bila sel ini disusun seri sebanyak 3 sel, maka akan dihasilkan potensial sebesar 6 volt. Nah, saat aki ini diisi ulang, itu akan terjadi reaksi sebaliknya, yaitu di mana timbal sulfat akan kembali menjadi timbal dan timbal oksida. Sel sekunder lainnya adalah sel dengan elektroda nikel dan kadmium. Sel ini merupakan sel kering yang dapat diisi kembali atau dicas kembali dan biasanya dipakai pada kalkulator ataupun kamera digital. Potensial daripada sel ini bisa bertahan sangat konstan selama pemakaian. Di sini kadmium merupakan kutub negatif atau anoda, sementara nikel oksida merupakan kutub positif atau katodanya. Dan potensial yang dihasilkan itu sebesar 1,4 volt. Di sini dia menggunakan elektrolit bersifat basah, sehingga sel tersebut elektrodanya lebih awet dan menjadi tahan lama. Jadi kesimpulan kita dari pembelajaran tentang sel elektrokimia ini, bahwa sel elektrokimia itu struktur selnya terdiri atas sepasang elektroda berupa katoda yang merupakan kutub positif dan anoda yang merupakan kutub negatif. Prinsipnya di sini adalah kapan. Katoda positif, anoda negatif. Kemudian sepasang elektroda ini tercelup di dalam elektrolit, bisa berupa cairan, bisa berupa pasta yang berfungsi sebagai penghantar. Kemudian arus yang dihasilkan ini bersifat arus searah atau DC, direct current. Kemudian nilai potensial sel ini tergantung pada jenis elektrodanya dan dapat ditingkatkan dengan menyusun sel secara seri. Kemudian sel dapat dicas ulang tergantung pada jenis elektroda dan elektrolitnya. Demikian pembahasan kita tentang sel elektrokimia. Semoga pembahasan tentang sel elektrokimia ini dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.